Halo teman-teman, jadi di kesempatan pagi kali ini saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Ya, jadi sebelum saya lanjut jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Ya, apa yang saya sampaikan, kalau bagi yang menonton video saya semalam, saya nggak perlu review lagi ya, silakan tonton video saya semalam, baik yang sebelum-sebelumnya silakan tonton saja bagaimana mengenai analisa saya ya, dan lagi-lagi tepat ya. Jadi pagi tadi saya sudah informasikan di grup ya ke teman-teman saya di grup untuk melakukan entry sell di 78 sampai 84 ya, dan ketika saya share di sini ya di jam 8 tadi, jam 8 lewat lah, jam 8.30 kalau tidak salah ya, ketika harganya masih di sini, masih turun, saya menyarankan untuk melakukan sell di 78 sampai 84, dan kalau kita lihat saat ini ya, harga masuk di 80, kemudian turun sampai di sini udah 52, sudah hampir 300 pips, jadi lumayan mantap ya. Di sini kalau bisa saya kasih lihat ya, di sini ya. Ini tadi pagi ketika harga ya masih turun, ketika masih turun seperti yang tadi saya sampaikan di 62, saya menyarankan untuk melakukan sell di area 78 sampai 84 ya. Saya sudah memberikan data bahwasanya dari data semalam yang ada ya, hari ini sampai sore ini mungkin masih akan cenderung bearish, dan untuk malamnya karena banyaknya pidato dan juga ada news, jadi pergerakan market akan lebih tidak menentu. Jadi saya sarankan untuk menunggu dulu ya, karena kesempatan untuk trading lebih banyak di pagi sampai sore hari ini. Oke, di sini ya. Jadi kita kembali lagi ya, tadi harga rupanya turun sampai 62 sini ya. Waktu saya sampaikan ke teman-teman di grup ya, harga di 62 sini, saya menyarankan untuk sell di sini, dan kalau kita lihat harga masuk kembali dan sekarang sudah hampir 300 pip. Oke, mantap sekali ya. Bagaimana untuk hari ini pergerakannya? Kalau kita lihat semalam ya, yang sudah saya sampaikan bahwa saya market akan cenderung bearish, dan kenyataannya memang sudah dapat dilihat. Hari ini bagaimana? Kita coba cross check yang semalam dulu ya. Sedikit review dulu yang semalam. Rata-rata pendapatan per jam untuk bulan September dari tahun ke tahun punya ya, year on year naik 0,1% atau sama dengan sebelumnya, yang dimana prediksinya menurun 0,1%. Kalau kita lihat ya, yang hitam-hitam ini berarti perbedaannya tidak terlalu signifikan. Di sini memang cukup baik juga ya, yang dimana klaim pengangguran awalnya 228 pada sebelumnya, saat ini cuma 220, jadi ada pengurangan sedikit ya. Kalau dia lebih berkurang, otomatis dolar akan menguat sehingga gold akan tertekan. Dan juga di sini ya, di non pertanian ya, ketenaga kerjaan non pertanian diprediksikan cuma 53.000, tapi naiknya hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat di 119.000 yang untuk bulan September. Ya, jadi dari hasil-hasil seperti ini saja ya sudah menunjukkan bahwasanya gold itu akan tertekan. Ya, gold itu akan tertekan. Oke, kalau kita lihat yang untuk hari ini, malam ini pidato ya anggota FOMC, neraca anggaran Fed. Oke, pidato dari The Fed lagi. Pidato lagi. Produksi ini PMI ya. Kalau kita lihat PMI ini juga akan volatil, tapi isi dari pidato-pidato mereka ini juga akan sangat volatil. Jadi malam ini lebih baik untuk news di skip aja dulu ya kalau saya ya.
Karena meskipun nanti data ini mendukung, ya sementara pidato mereka kita belum tahu, ya belum dapat datanya, arahnya hawkish apa dovish kita belum tahu. Jadi mungkin ini akan sangat berpengaruh juga. Ya, jadi kalau dari prediksinya tidak jauh beda, 52,5 dengan 52, jadi tidak terlalu jauh beda. Yang penting hasilnya jangan di bawah 50. Ya. Kalau nanti keluarnya di bawah 50, berarti gold akan naik. Kalau hasilnya masih tetap di atas 50, ya masih bagus, masih cukup kuat ya untuk PMI-nya. Ya, jadi kalau dia di bawah 50, maka ini akan kurang baik untuk dolar, sehingga emas kemungkinan akan naik. Oke, ini pun sama ya, kurang lebih saja ya. Jadi untuk news malam ini saya sarankan lebih baik kita skip aja dulu, lebih baik tahan saja dulu, kecuali yang tadi hasil PMI-nya kalau dia bisa di bawah 50 ya. Kalau hasil PMI bisa di bawah 50, mungkin ada kecenderungan emas itu akan naik. Jadi hari ini saya sudah membagikan di areal 78 sampai 84 nih kita akan melakukan sell, dan sudah dicoba dan ternyata memang sudah masuk ya. Target kita masih sama kalau dia mampu menjebol ya. Di sini beberapa kali harga mencoba untuk turun tapi tidak berhasil ya. Kalau kita lihat satu kali di sini, 2, 3, 4. Apakah ini akan mencoba lagi ya? Jadi kemungkinan besar bisa ya. Kalaupun tidak bisa, maka dia akan mantul di areal yang cukup range-nya cukup kecil ya. Jadi kalau kita tandain di sini, jadi kalau dia tidak mampu menembus, maka pergerakan harga hari ini akan berada pada range yang tidak terlalu lebar ya. Maka harga akan bergerak pada range ini hari ini kalau ini tidak mampu ditembus ya. Harga hari ini akan cenderung lebih ke bearish ya, dengan sedikit sideways, cuman polanya tetap akan bearish ya. Jadi kalau dia tidak mampu menembus, maka harga kemungkinan cuman akan naik turun seperti ini sampai pada nanti malam ya, sampai pada nanti malam, tergantung newsnya bagaimana. Kalau newsnya oke ya, mendukung atau tidak mendukung emas, maka dia akan bisa menembus areal sini. Kalau lebih parah lagi, bahkan menjebol areal support ini ya, bisa ke 3980 maupun lebih rendah ya. Jadi kalau misalkan newsnya bagus ya, dia akan mencetak, ini kemarin nggak sempat tembus di 4200 ya. Jadi kalau newsnya bagus, mungkin nanti malam bisa dia ke 4200 ya. Tapi semua tergantung news. Cuman yang saya sampaikan pada video kali ini ya adalah bagaimana kita trading untuk saat ini ya. Jadi kalau untuk saat ini prediksi saya kan dia akan turun. Jadi kalau misalkan tadi kan video ini dibuat kan kita sudah nggak sempat entry di 78 sampai 84. Bagusnya kita entry di mana? Ya, di areal 78 sampai 84 ini masih tetap akan menjadi areal yang potensial. Ya, jadi cuman kalau kita masih berani dan kita pengen untuk nge-sell, kira-kira di mana sih yang baiknya ya? Ya, jadi 78 sampai 84 di sini sampai 85 pun ya. Jadi ini masih merupakan areal yang baik untuk kita nge-sell. Ya, cuman kan harga saat ini sudah kadung turun, jadi kita tinggal pindahkan saja Fibonacci kita ya. Jadi Fibonacci tinggal kita arahkan kemari. Nah, di sini. Jadi cara penggunaan Fibonacci simple ya. Yang penting kita tahu dulu arah marketnya mau kemana. Ya, kalau arah marketnya sudah kita tahu mau kemana, maka cara penggunaan Fibonacci-nya juga gampang untuk menentukan area entry kita ya. Jadi di sini kan 4069, jadi kita boleh kurang lebih ya, boleh kita entry di 67 maupun kita boleh entry di
73 ya, biasanya harga mendekati ini ataupun pas di garis ataupun melewati sedikit. Jadi pastikan SL kita ada di pertengahan antara 0,6 dan 0,7 sini, di tengah-tengah sini ya. Nah, itu akan lebih aman. Tapi kalau memang kena juga SL ya, namanya trading ya, kita nggak ada hal yang pasti ya. Di sini kita cuma bisa memprediksi. Jadi untuk saat ini yang sudah ketinggalan dari video ini ya, boleh saja saya antri untuk entry di 69 sini sampai di 72 ya, menurut saya ya. Sampai di 72 dengan SL boleh pakai di 77 lah ya, jangan terlalu dekat di 77 di sini ya, separuhnya ya. Jadi dengan target kita yang terdekat di 4008 ya. Cara tarik Fibonacci-nya juga gampang. Jadi kalau dia turun lagi, kita tinggal pindahkan lagi di sini ya. Tinggal pindahkan saja bagian atasnya ya, gampang ya. Jadi di grup juga ada yang tanya bagaimana cara saya tarik Fibonacci ya. Jadi video ini akan saya kirim ke dia untuk ditonton sehingga dia juga tahu bagaimana cara untuk tarik Fibonacci yang sebenarnya simple saja. Yang penting kita tahu trennya mau kemana, dan kalau sudah tahu trennya ya tinggal tarik saja ya. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini sehingga channel ini bisa dikenal dan bisa berkembang ya. Sampai jumpa lagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.